Selamat pagi semuanya. Pagi. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Siap diri. Pimpin doanya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya siapa yang tidak hadir? Siapa? Ferdi. Ferdi tidak hadir. Kemana Ferdi? Tanpa keterangan. Baik, hari ini kita memasuki bab yang ketiga, yaitu mengenai materi memaknai peraturan perundang-undangan. Sebagai intermezzo atau perkenalan awal, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa itu undang-undang? Kan sudah kita bahas di bab sebelumnya kan? Apa itu undang-undang? Ada yang bisa menjawab? Undang-undang. Tidak apa? Jawab singkat pun tidak apa. Apa? Undang-undang? Ada yang menjawab undang-undang dasar ya? Atau undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada juga yang menjawab bahwa undang-undang itu aturan. Baik, kita akan lebih dalam lagi memahami undang-undang. Tapi sebelum kita memahami undang-undang, Bapak ada suatu tontonan untuk kalian pahami berkaitan dengan undang-undang. Karena ini undang-undang ini termasuk hukum ya. Jadi kalian menonton video tentang asal muasal hukum. Baru yang diterima pada tiap-tiap komunitas. Yang pada dasarnya hukum ini diciptakan untuk mengurangi pergesekan dan konflik antar masyarakat adat dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Nah, proses pertemuan ini berlangsung terus-menerus. Masyarakat-masyarakat adat akan bertemu masyarakat-masyarakat adat yang lain dan membentuk hukumnya lagi. Pertemuan tersebut terjadi terus-menerus hingga akhirnya menginisiasi terbentuknya suatu negara. Manusia itu juga saling memangsa. Ketika tidak ada hukum yang mengatur, maka akan terjadi kekacauan yang menyebabkan ketidakadaan ketertiban yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, itu dibentuklah hukum. Hukum juga berkaitan dengan perundang-undangan, karena perundang-undangan itu adalah hukum itu sendiri. Kita coba maknai apa sih itu perundang-undangan? Apa itu undang-undang? Peraturan ya. Kenapa kita harus memiliki undang-undang? Karena apa? Apa? Karena tadi agar terjadi keteraturan. Karena undang-undang itu adalah hukum itu sendiri. Nah ini. Kita mulai dari sini ya. Peraturan perundang-undangan, coba dibacakan. Dan mengikat secara umum, peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ya, peraturan perundang-undangan itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara. Kalian sudah belajar apa itu lembaga negara? Salah satunya adalah presiden, apalagi DPR, MPR, gubernur, bupati, wali kota. Itu semua adalah lembaga negara yang bertugas membuat undang-undang. Hans Kelsen yang dikenal dengan teori Stappenbau. Stappenbau itu menyatakan bahwa sistem hukum itu merupakan sistem berjenjang yang terdiri dari norma-norma yang saling berhubungan. Dalam teori ini, norma hukum yang lebih rendah harus bergantung pada norma hukum yang lebih tinggi. Hampir semua negara di dunia menggunakan teori ini dalam menyelenggarakan negara yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Jadi bertingkat. Nah, ini seperti ini ya. Tingkatannya seperti ini.
Dan teori Hans Kelsen tersebut digunakanlah oleh lembaga negara Indonesia untuk membentuk hierarki perundang-undangan. Hierarki perundang-undangan pertama dibuat itu di tahun 1966 oleh ketetapan MPRS nomor 20. Kemudian diperbaharui di tahun 2000 oleh TAP MPR nomor 3. Diperbaharui kembali di tahun 2004 oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Dan yang terakhir adalah diperbaharui kembali di tahun 2011. 3 ada undang-undang atau perpu. Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, setara dengan undang-undang, maka dibuat garis miring. Keempat ada PP. PP itu peraturan pemerintah. Kelima ada Perpres, peraturan presiden. Sebelumnya ada Kepres, tapi di sini Perpres. Keenam ada peraturan daerah provinsi. Ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Ini adalah bentuk hierarki peraturan perundang-undangan menggunakan teori siapa tadi? Teori siapa? Tokoh aja tadi. Hans Kelsen. Apa teorinya? Stappenbau. Oke, selanjutnya kita membuat kelompok. Kalian diskusi, nanti ada yang presentasi, menyampaikan hasil diskusi dalam kelompok, dan ada yang bertanya. Silakan kalian buat kelompok. Baik, kali ini kita akan memulai diskusi. Jadi di sini ada kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan nanti Bapak mempersilahkan sekitar 2 orang untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 Bapak persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yang sudah kami diskusikan. A atau 1, apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan perundangan berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, atau negara. Peraturan perundangan dibentuk melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah. C. Mengapa di setiap negara harus memiliki peraturan? Setiap negara memiliki undang-undang atau konstitusi karena undang-undang memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bernegara, di antaranya sebagai pengatur masyarakat. 1. Membatasi kekuasaan. 2. Sebagai sarana pembaharuan masyarakat. 3. Menjaga ketertiban dan ketentraman. 4. Mengurus kepentingan umum. 5. Menjadi barometer kehidupan berbangsa dan bernegara. 6. Memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa. Negara yang memiliki konstitusi diakui kedaulatannya, sedangkan negara yang tidak memiliki konstitusi belum bisa dikatakan berdaulat. Konstitusi setiap negara berbeda-beda karena latar belakang yang berbeda, seperti sejarah, budaya, ideologi, dan falsafah. D. Apa saja peraturan perundang-undangan? Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Apakah peraturan sangat penting? Ya, undang-undang sangat penting karena berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai aturan main bagi rakyat
untuk konsolidasi posisi politik dan hukum sebagai instrumen bagi penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan, sebagai sarana pembaharuan masyarakat, sebagai pembagian penting dalam sistem hukum dari negara hukum yang demokratis, sebagai hukum tertulis yang merupakan subsistem paling berpengaruh dalam sistem hukum nasional. Demikian yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Bapak ingin dari kelompok lain memberikan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya? 2. Siapa? Virgo. Oke, silakan Virgo. Perkenalkan, nama saya Virgo. Ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana Anda memahami teori Stephen Bow? Tampung dulu ya. Kita tampung dulu ya. Kemudian dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Marpe, ingin bertanya kepada kelompok 1. Perbedaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Sudah dicatat pertanyaannya? Sudah. Silakan dijawab ya. Silakan. Yang kelompok 3 apa tadi pertanyaannya tentang Stephen Bow ya. Baik, saya akan menjawab tentang teori Stephen Bow. Adalah teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem berjenjang seperti anak tangga. Dalam teori ini, norma hukum yang lebih rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui mengenai teori Stephen Bow. Teori ini menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan yang mengatur masyarakat, tetapi didasarkan pada nilai yang disepakati bersama. Dalam teori ini, hierarki norma hanya mengenal subordinasi. Dalam subordinasi tidak mengakui adanya koordinasi. Dalam teori ini, Grundnorm merupakan bagian kaidah tertinggi dalam hierarkinya. Teori ini diadopsi di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Teori ini dikembangkan oleh murid Kelsen, yaitu Hans Nawiaski, dengan istilah teori von Stephen Bow der Richardson now. Baik, itu jawabannya. Bagaimana siapa tadi yang menanya? Virgo ya? Bagaimana, puas dengan jawabannya? Oke. Selanjutnya jawab pertanyaan dari kelompok 2 ya. Oke, saya akan menjawab dari kelompok 2. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang menjadi landasan bagi berlakunya hukum-hukum lain di suatu negara. Sedangkan undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden untuk mengatur hal-hal yang lebih rinci dari Undang-Undang Dasar. Bagaimana? Puas dengan jawabannya? Puas. Baik. Ini merupakan diskusi kita, presentasi dari kelompok 1. Nanti di pertemuan berikutnya, karena waktu kita tidak cukup, bisa kita lanjutkan presentasi dari kelompok-kelompok lain ya. Yang lain juga disiapkan ya presentasinya. Baik, karena sudah istirahat, Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah berdiskusi dengan baik dan benar, sudah mengikuti pelajaran dengan baik dan benar. Sebelum istirahat, mungkin Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Hai. Yang di sini saja. Siapa? Kamu bisa? Ya. Ayah. Sebelum kita beristirahat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan istirahat. Selamat pagi semuanya.